Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Matius 26 ayat 41. Firman Tuhan berkata demikian, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, saya mengambil satu tema, berjaga-jagalah. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita, sehingga kita masih boleh ada sampai pada saat ini, minggu terakhir, bulan pertama tahun 2021. Ada begitu banyak hal yang telah kita lalui. Suka dan duka telah kita lewati. Namun kita tetap terjaga sampai pada saat ini. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga terjadi di luar batas pikiran kita sebagai manusia biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya, kita harus menyadari apa maksud Tuhan, sehingga kita masih dapat terjaga sampai pada saat ini. Ya, menurut saya, agar kita semua dapat menjadi berkat bagi semua orang, sehingga nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Tetapi bukan hanya itu saja. Sebagai orang percaya, ada banyak hal yang harus kita jaga. Seperti tema perenungan kita pada saat ini, yaitu berjaga-jaga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, secara tidak langsung, tentu kita akan menjaga, bahkan merawatnya. Begitu pula dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita semua sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita masih dapat terjaga sampai pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perikop bacaan kita pada saat ini memperlihatkan tentang peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya untuk terus berjaga-jaga. Penulis Injil Matius mau memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana Yesus mau menjelaskan sifat roh dan sifat kedagingan kita. Dikatakan dalam perikop bacaan kita pada saat ini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus berpesan kepada para muridnya untuk terus teguh dalam iman. Dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Yesus terlihat cemas terhadap kelemahan daging. Dia terlihat cemas karena kelemahan daging sesuai dengan pengalamannya. Ketika kelemahan daging yang membuat imannya hampir goyah karena hari penghakiman yang semakin dekat.
yang menurutnya sebagai manusia biasa. Para murid tentu akan merasakan hal yang sama. Sehingga Yesus berpesan kepada para muridnya untuk terus berjaga-jaga agar jangan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebagaimana Yesus telah berpesan kepada para muridnya untuk terus berjaga-jaga, demikian pula dalam kehidupan kekristenan. Ada begitu banyak hal yang perlu kita jaga agar supaya kita jangan jatuh ke dalam kehendak kedagingan kita. Lalu pertanyaannya di sini ialah, apa yang perlu kita jaga dalam kehidupan orang percaya? Tentu ada begitu banyak hal yang harus, bahkan yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Saat ini saya mengambil 2 bagian yang patut kita jaga dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, hati. Kita harus menjaga hati kita agar jangan menimbulkan rasa iri hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui, hati adalah pusat kehidupan. Menurut ilmu sains atau ilmu kesehatan, kalau orang tidak memiliki hati, maka orang tersebut akan mati. Hati adalah pusat kehidupan, juga dijelaskan dalam Alkitab. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selain pusat kehidupan, hati juga dapat menjadi sumber kejahatan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kekebalan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita baru saja berbicara soal hati. Sudah begitu banyak hal yang harus kita jaga. Hati menjadi hal yang sangat penting yang harus kita jaga dalam kehidupan kita setiap saat. Teori sains mungkin akan mengatakan otak manusia yang akan menentukan jalan hidup manusia. Tetapi Alkitab mau mengatakan kepada kita yang hadir pada saat ini bahwa hati kitalah yang menentukannya, bukan otak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seringkali secara tidak sadar kita memanfaatkan hati kita untuk merencanakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat. Karena di antara kita yang hadir pada saat ini, tentu tidak ada yang mengetahui isi hati orang lain atau orang yang ada di samping kiri kanan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, penyakit hati yang paling berbahaya adalah iri hati. Kadangkala kita merasa iri hati kepada sesama kita. Sebagai contoh, ketika
saudara atau sesama kita memiliki segala sesuatu atau memiliki sesuatu yang tidak dapat kita miliki, kadangkala timbul rasa iri hati di hati kita. Dan hal ini yang menuntut orang percaya untuk berjaga-jaga terhadap hati. Hati juga menjadi hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita harus mampu mengendalikan hati kita agar tidak menjadi sumber kejahatan. Lalu yang kedua, mulut. Kita perlu menjaga mulut, terutama mulut yang suka menceritakan kekurangan orang lain. Atau bahasa keren sekarang ini adalah bully. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, belum lama ini media massa digemparkan oleh berita duka cita atas meninggalnya artis asal Indonesia yang melakukan tindakan bunuh diri di sebuah apartemen miliknya. Sebelum melakukan tindakan bunuh diri tersebut, artis tersebut berpesan melalui akun Instagramnya agar supaya orang-orang berhenti membicarakan tentang dirinya, karena menurutnya orang-orang terlalu berlebihan membicarakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan bukan hanya itu saja, belum lama juga terjadi di sekitaran kita tentang peristiwa bunuh diri. Hal itu terjadi disebabkan karena lidah kita yang tak bertulang ini, yang tidak dapat terkontrol dalam mengeluarkan kata, sehingga dapat menimbulkan atau menyinggung perasaan orang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yakobus 3 ayat 6 menjelaskan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil bagian di antara anggota-anggota tubuh lainnya sebagai suatu tempat yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebenarnya yang mau ditekankan di sini kejahatan karena mulut. Karena mulut orang dapat binasa. Sehingga marilah kita menggunakan mulut kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mulut orang percaya hanya digunakan untuk memuji Tuhan dan membicarakan tentang hal-hal yang baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai sesama orang percaya, kita tidak boleh menghakimi sesama kita dan merasa diri paling benar. Yang patut kita sadari di sini bahwa yang pantas menghakimi hidup kita hanyalah Tuhan. Kita cukup menegur sesama kita jika mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka dapat menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui perenungan kita pada saat ini, kita telah mengetahui hal apa saja yang hendak disampaikan oleh Yesus mengenai kedagingan kita yang lemah. Sehingga sebagai orang percaya,
kita pun harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap hati kita sebelum hati kita menimbulkan prasangka buruk terhadap orang lain. Dan juga kita harus berjaga-jaga terhadap hati kita agar tidak membuat mulut kita mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung dan melukai perasaan orang lain. Berjaga-jaga terhadap hati dan mulut kita, sebab apa yang dikeluarkan oleh mulut berasal dari hati kita. Oleh karena itu, kita patut berjaga-jaga terhadap hati dan juga mulut kita sebaiknya mungkin. Sebagaimana Tuhan Allah telah menjaga kita supaya kita jangan lagi jatuh ke dalam dosa, sebaliknya kita pun harus berjaga-jaga melawan keinginan daging kita, agar benar-benar hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.